Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi amwalil aghniya haqqa lis-sha'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ghairil umara wa ala alihi wa ashabihi allazi tamassalu amwalahum lillah fastawjabul jaza al-awfa. Amma ba', yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Seorang tokoh publik mengatakan, sholat itu obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Hadirin, sholat menurut bahasa artinya doa, berasal dari bahasa Arab shola yushollu sholatan, yang berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Asyidki, para fuqaha menetapkan sholat menurut istilah yaitu beberapa perbuatan dan beberapa ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dengan kita beribadah kepada Allah menurut syariat yang telah ditentukan. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sholat sebagai kenikmatan, permata hati, pelipur lara, penghapus duka, dan tempat menuju Allah dari kesedihan, kesusahan, dan kebingungan, hingga ia merasakan adanya bantuan. Kita harus mampu mentransformasikan nilai-nilai sholat dalam realitas kehidupan, sehingga tercipta tatanan hidup yang aman, nyaman, damai, steril dari noda dan dosa. Sholat harus berkualitas dan dapat memantulkan implikasi positif dan konstruktif dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dalam meningkatkan kualitas sholat harus dengan ketentuan fikih, khusyuk, hikmah, dan akhirnya dapat mencegah dari kemunkaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tergugah hati kami bertiga, bukan bermaksud ingin terkenal, apalagi berharap viral fenomenal. Izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Meningkatkan Kualitas Sholat, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 tersebut menjelaskan salah satu hikmahnya dari meningkatkan kualitas sholat. Menurut Ibnu Mas'ud, Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yaitu maksud dari ayat tersebut adalah sebuah tuntutan bagi seseorang untuk mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sholat bukan hanya tertera dalam sholatnya saja, namun juga harus dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas sholat namun masih berperilaku kurang baik, maka seseorang tersebut belum dikatakan mengerjakan sholat. Seseorang yang mengerjakan sholat harus taat kepada sholat itu sendiri. Taat dalam sholat artinya adalah apabila seseorang mengerjakan sholat harus dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin rahimakumullah, kiat sholat berkualitas menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam sebagai berikut. Hudurul qalbi ialah menghadirkan jiwa saat kita sholat. Konsentrasi terfokus hanya kepada Allah yang kita sembah dan mengesampingkan persoalan duniawi. Jangan sampai kita mengerjakan sholat tapi masih celaka. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Hadirin, jangan sampai setan tertawa karena kita subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nauzubillah. Selanjutnya yaitu ar-roja, ialah harapan untuk mendapatkan rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin, sholat adalah pertukaran yang menakjubkan. Kamu menyerahkan segala kegelisahan kepada Allah dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. Terakhir, at-tafahum ialah menghayati apa yang dikerjakan dalam sholat, baik berupa bacaan maupun pengerjaan anggota badan, karena di dalamnya terdapat pernyataan kepasrahan janji secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus ingatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, di zaman sekarang ini banyak orang yang kalau kerja dibelain lembur, dengar azan masih sibuk makan bubur, sholat dibiarin mundur, apa
meningkatkan kualitas sholat bukanlah perkara yang mudah. Tapi seberat-beratnya kita dalam meningkatkan kualitas sholat, percayalah, harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah mengerjakan sholat. Barang siapa yang mengerjakan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan mendatangkan pertolongan terbaik baginya. Sebagai kesimpulan, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 berikut ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Dan mintalah pertolongan dari Allah lewat berbagai kesabaran dan sholat. Dan sholat ini sungguh berat, melainkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang percaya mereka akan bertemu dengan Allah setelah kematian mereka dan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mendapat balasan pahala atau siksa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, jangan malu kalau kita dikata sok suci, tapi malu kalau kita kerja giat, tapi sholat telat, minta hajat secepat kilat. Mirisnya di zaman sekarang ini, banyak orang yang takut terlambat kerja, tapi tidak takut terlambat sholat. Oleh karena itu, apabila sholat tidak bisa menjadi penghapus dosamu, maka dosamu akan menghapus sholat dalam hidupmu. Niat ke rumah Luna di Parit 3, jauh ke Babar 4 jam lamanya. Jagalah sholatmu wahai hadirin semua, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho